Bapak-bapak pembicara, Bapak Ibu, Ibu Dr. Yani, Dr. Fahrul, Dr. Andi, dan tak lupa Bapak Ketua Iksindo, Dr. Supiantoro, dan Ketua Persi, Pak Kuncoro. Kami menyampaikan dari aspek rumah sakitnya sebagai suatu entitas dengan adanya perawatan pasien COVID-19 yang dialami oleh rumah sakit pada umumnya mulai bulan Maret dan sampai dengan akhir April ini. Bagaimana dampak terhadap terutama adalah keuangan rumah sakit. Kami tidak menyampaikan aspek yang lebih detail, yaitu mengenai tarif. Kami memandang yang disampaikan tadi menurut kacamata rumah sakit adalah sebagai tarif. Menurut kacamata pemerintah yang membiayai sebagai biaya, demikian pula yang melakukan verifikasi BPJS itu menganggap sebagai satu biaya. Nah, tarif ini bagi rumah sakit nanti akan merupakan pendapatan. Berapa jumlah pasien yang dilayani, tarifnya berapa, akan menjadi pendapatan bagi rumah sakit. Next. Nah, apa itu biaya? Biaya menurut pandangan berbagai profesi itu bisa berbeda-beda. Kami menyampaikan bahwa biaya itu pengorbanan ekonomis yang harus dinyatakan dalam rupiah dan diukur berdasarkan harga perolehan untuk menyelenggarakan kegiatan rumah sakit. Nah, kegiatan rumah sakit dalam hal ini tidak terbatas pada kegiatan pelayanan pasien COVID-19. COVID-19 baru ada pada akhir-akhir ini, tetapi biaya rumah sakit yang settingnya sebagai rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, terutama biaya tetapnya, biaya yang telah terpasang, mau nggak mau, ada nggak ada, COVID-19, biaya itu tetap terjadi. Kemudian apa itu pendapatan? Nah ini, pendapatan ini berasal dari tarif-tarif tadi sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Ya, itu diukur, diakui berdasarkan tarifnya, jenis layanan, dan volume layanan. Dampaknya, kalau kita ngomong biaya, itu tandingannya adalah pendapatan. Kalau kita bicara mengenai tarif, tandingannya adalah unit cost. Jadi tarif-tarif yang ditetapkan tadi itu tandingannya adalah unit cost. Nah, unit cost rumah sakit satu dengan yang lain untuk kasus yang sama itu bisa berbeda-beda. Karena konten cost di dalamnya itu ada direct cost, ada indirect cost. Jadi biaya pelayanan pasien COVID-19 tidak terbatas pada biaya langsung untuk perawatan pasien, tetapi juga ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini juga tidak sedikit jumlahnya, apalagi kalau rumah sakit yang besar. Nah, ini tandingannya demikian. Kalau pendapatan itu lebih besar dari biaya, alhamdulillah kita akan mendapatkan surplus atau laba. Mengapa rumah sakit harus surplus atau laba? Demi menjaga kelangsungan rumah sakit, termasuk demi menjaga mutu. Jika biaya sama dengan pendapatan, maka impas atau break-even point ini masih survive rumah sakit. Jika pendapatan lebih kecil, biaya akan defisit. Tapi pendapatan yang dimaksud bukan pendapatan terbatas dari perawatan pasien COVID-19, tapi pendapatan agregat keseluruhan. Demikian pula yang dimaksud biaya yang kami sampaikan, itu adalah biaya rumah sakit. Saya belum mendapatkan ilustrasinya dalam 2 bulan terakhir, bulan Maret dan bulan April setelah adanya kasus COVID-19, apakah kondisinya itu 3A, 3B, ataukah 3C. Dugaan saya yang terjadi adalah 3C. Ya, terus Pak, next. Nah, yang normal, ya normal, 3A tadi, jika pendapatan saya nyatakan 100%, kondisi misalnya sampai dengan tahun 2019, kondisi normal rumah sakit, biaya variabel, sebagian besar biaya variabel itu adalah biaya langsung.
yaitu obat, BHP, jasa medis, listrik, air, dan lain-lain. Itu 60%-an kondisi normal. Kontribusinya untuk mengcover biaya tetap ada 40. Biaya tetap kisaran 25%. Jadi rumah sakit yang normal itu akan memperoleh profit margin 15 atau 15% dari pendapatan. Ini normalnya. Nah, bagaimana kalau pendapatan nanti turun? Variabelnya juga akan turun, tapi biaya tetapnya itu tidak mau turun. Next. Nah, implikasi terhadap laba rugi rumah sakit dengan adanya kasus COVID-19, 19 ya ini bukan 10 nih, mohon maaf salah pencet. Kunjungan menurun signifikan. Berdasarkan pengamatan kami di beberapa rumah sakit, kunjungan tinggal 30%, 40%, 50% paling tinggi yang saya tahu. Maka pendapatan juga akan menurun signifikan. Meskipun tarif pasien COVID-19 itu gede karena menggunakan tarif kelas A, klaster 1 itu ya. Tapi kemungkinan pendapatan secara agregat itu akan turun karena pelayanan untuk pasien non-COVID-19 itu juga turun. Kontribusi margin turun, biaya tetap tidak berubah, maka biaya rumah sakit lebih banyak terserap ke biaya pelayanan COVID-19. Cost of Services Sold atau HPP, harga pokok penjualan, itu akan teralokasi semua ke produk yang terjual. Karena produk yang terjual adalah COVID-19, maka COVID-19 juga menanggung biaya tetap yang gede tadi. Maka kemungkinan yang keenam, unit cost pelayanan COVID-19 akan tinggi. Kalau unit cost itu isinya direct cost, bisa jadi masih lebih kecil daripada tarif yang berlaku. Tapi karena pelayanan menurun, fixed cost nggak mau turun, karena tidak ada pemecatan, tidak ada pemotongan gaji, dan sebagainya, maka unit cost pelayanan COVID-19 itu akan tinggi, risikonya rumah sakit akan mengalami kerugian atau defisit. Ini bisa dicerminkan barangkali pengalaman 2 bulan, bulan Maret dan bulan April, dan ini pun saya kira juga belum representasi dari tahun 2020. Terus, nah kemungkinan akan terjadi. Pendapatan yang 100 tadi tinggal 50, atau bahkan tinggal 40. Atau yang ketiga mungkin tinggal 30. Tapi variabelnya 60%. Hanya habis 60%-an menurut pengalaman kami. Kalau 50, biaya variabel obat, BHP, dan lain-lain yang digunakan untuk pelayanan langsung pasien tadi, 60%-nya. Untuk alternatif 1, kontribusi marginnya masih 20, tapi biaya tetap nggak mau turun. Kecuali ada pengurangan, misalnya penjualan aset, penyusutannya akan berkurang. Pengurangan pegawai, biaya pegawai akan berkurang. Biaya pemeliharaan dikurangi, dan lain-lain. Tapi demi menjaga mutu dan stabilisasi rumah sakit, maka biaya tetap pada umumnya tetap misalnya 25. Maka ketika pasien turun 50, itu akan terjadi defisit 5 atau minus 10% dari pendapatan. Ya. Ini dengan catatan volume layanan menurun 50, sehingga tinggal 50. Ketika turun 60%, maka tinggal 40. Ya. Terus, apa dampaknya kalau rumah sakit rugi? Asetnya akan turun. Duitnya yang dulu punya banyak akan berkurang, tabungannya juga akan berkurang, mungkin persediaannya juga akan berkurang, maka dampaknya akan menurunkan mutu layanan. Meningkatnya utang atau kewajiban akan menurunkan likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas kemampuan bayar tepat waktu. Solvabilitas juga kemampuan bayar baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurunnya kemampuan kewajiban kepada debitur dan kreditor. Debitur kita harus bayar bunga dan angsuran. Kreditor karena menanamkan modal, dia juga akan mengharapkan return on investment-nya. Biasanya dalam bentuk dividen.
alternatif solusinya, ini kepada stakeholder, terutama kepada pemilik dalam kondisi rumah sakit mengalami penurunan pendapatan, kemudian akan menghadapi kerugian, maka harus ada kontribusi modal dari pemilik. Nah ini kalau pemiliknya itu badan hukum rumah sakitnya perseroan terbatas, jelas pemegang saham. Pemerintah, ya pemerintah. Baik itu kabupaten kota, provinsi, maupun pemerintah pusat, tergantung jenis rumah sakitnya. Atau utang jangka panjang, jangan jangka pendek. Utang jangka panjang yang tidak membebani cash flow dalam jangka pendek. Atau kalau memang masih mempunyai dana, ini alhamdulillah ada berkah celengan ke BPJS tahun 2019 yang klaimnya agak lambat diterima oleh rumah sakit. Berkahnya punya celengan yang akan diterima di tahun 2020. Ya ini yang ketiga ini nanti kita jika ada loh ya. Tapi biasanya piutang ke BPJS itu juga diimbangi dengan utang kepada pihak ketiga maupun jasa pelayanan. Jadi sudah ada yang jagakan. Jadi yang paling mungkin kalau rugi itu adalah kontribusi dari pemilik kalau menurut saran kami, jangan utang. Next. Nah, norma tarifnya yang demikian ini yang kami ambil dari surat Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan itu. Ya, kalau formulasinya menurut kami sudah wajar, menggambarkan satu pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh rumah sakit, namun terbatas pada direct cost-nya, belum indirect cost-nya. Ya. Terus ini sudah dijelaskan oleh Bu Yani tadi berapa rupiahnya. Terus next. Nah, formulasi perhitungan menurut kami wajar. Cuma belum menyerap indirect cost. Jika besaran tarif sesuai tarif inasi bijis kelas A regional 1, kelas perawatan kelas 3, apakah ini wajar? Tergantung dari volumenya. Nah ini yang kita dilematis. Kalau pasien COVID ini banyak, ya bagi pendapatan rumah sakit juga meningkat untuk menggantikan pelayanan lain yang berkurang. Tapi kita tentu tidak berharap bahwa pasien COVID-19 itu banyak. Harga perolehan BAP mengalami kenaikan signifikan. Mohon bisa dipahami ini dalam kondisi seperti ini, karena akibat dari hukum ekonomi, demand pada kondisi COVID-19 ini lebih besar dari supply. Harga gila-gilaan di pasaran. Unit cost layanan COVID tinggi karena menanggung beban tetap rumah sakit yang 25 tadi saya katakan. Next. Tarif pelayanan COVID-19. Tarif wajar itu jika unit cost lebih kecil dari tarif. Unit cost-nya jelas akan terangkat naik, ya. Karena unit cost itu adalah cost atas layanan yang terjual, lalu semua dibebankan ke sana. Formulasi unit cost itu total cost dibagi volume layanan. Total cost-nya tambah, volume layanannya kecil, maka unit cost-nya akan tinggi. Dampaknya unit cost pelayanan COVID-19 akan tinggi karena menanggung biaya tetap. Maka unit cost prediksi saya lebih besar daripada tarif. Terus dampaknya kemungkinan dampak atas besaran tarif COVID-19 dengan mempertimbangkan cost dan volume, tarif wajar dan rumah sakit akan surplus atau laba. Ini rumah sakit tertentu. Tapi rumah sakit yang lain meskipun tarifnya wajar, rumah sakit rugi karena dia kehilangan pasien-pasien yang lain. Meskipun tarifnya wajar, ya ini rumah sakit rugi atau defisit. Ini hanya dua sebetulnya, mohon maaf. Yang kedua tadi impas, mungkin kemungkinan adalah impas. Yang ketiga adalah dia rugi. Tapi meskipun tarifnya wajar, ya terus. Kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, perlu perhitungan unit cost. Nah, unit cost setiap rumah sakit bisa berbeda-beda. Ya. Tarif pelayanan COVID-19 dianggap wajar jika unit cost-nya itu lebih besar daripada tarifnya.
Rumah sakit perlu melakukan prognosis laba rugi tahun 2020 dengan data historis sampai dengan April dan asumsi volume layanan masing-masing dari Mei sampai dengan Desember 2020 dengan kebijakan refocusing dan pergeseran anggaran. Yang penting rumah sakit selamat itu jika cash flow-nya direncanakan selamat dan dilakukan selamat. Rumah sakit mencari alternatif solusi menutup defisit tahun 2020. Jika punya laba ditahan, surplus, kas dan setara kas, alhamdulillah, kontribusi modal pemilik, utang jangka panjang, dan jika mempunyai aset-aset yang nganggur, kiranya bisa dijual. Terus, saya kira ini sudah terakhir. Terima kasih, hemat 4 menit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Pak Osman, saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.